Pernah dengar cerita hantu di stasiun Manggarai gak? Duh Pak, itu mah zaman kapan? Daripada itu, saya ada cerita. Namanya hantu dinding. Bapak tahu tidak? Hantu apa? Ting-ting. Kami tanya bagaimana cara matinya. Kami tulis penyebab kematian, seperti penyakit, kecelakaan, mati secara alami, pembunuhan. Untuk membuka kopernya. Bayang kelam terus memburu di setiap sudut mimpi buruk. Wajah pucat penuh teror, hantu malam haus darah. Di malam sunyi, seram dan dingin, bayang maut tak kenal ampun. Saat gelap merenggut jiwa, kengerian tak sirna. Selamat datang di saluran horor kami dari film. Mita, Iya Ibu, masih belum tidur? soalnya laporanku harus dikumpulkan besok. Aduh, anakku pasti capek ya. Sambil mengerjakan tugas, makanlah ini. Wah, terima kasih. Memang kue biskuit buatan Ibu paling enak. Ayah masih belum pulang. Oh, ayah hari ini pergi bisnis keluar kota. Pulangnya lusa. Oh, Ini adalah cerita di bulan puasa tahun 2013. Selamat jalan. Sekitar jam 1 dini hari, aku menyetir ke stasiun Manggarai karena susah mencari pelanggan di daerah perumahan. Pak, tolong buka bagasi mobilnya. Biar saya yang masukkan kopernya. Setelah memasukkan koper di bagasi, aku kembali ke bangku pengemudi. Mau diantar kemana, Ning? Ke Cipanas Pacet aja ya, ke Gang Haji Thohir. Cipanas Pacet ya, Gang Haji Thohir. Oke, habis kembali dari jalan-jalan ya, Ning? Saya kuliah di Jepang dan sekarang sedang pulang, Pak. Oh, sudah berapa lama di sana? Sekitar 6 bulan lalu. Saya belajar gambar di sana. Saya kembali karena sedang libur. Sepertinya anak perempuan ini adalah tipe yang suka berbicara. Oh, kalau begitu kamu mau bekerja di sana. Di sini kurang ya kalau gambar. Bidang ini juga susah di sana. Saya hanya ingin cepat bertemu dengan ayah. Hanya rindu dengan ayah. Ibumu nanti sedih loh. Dia hanya ibu tiri yang dibutakan oleh kekayaan. Karena sepertinya pembicaraannya jadi sensitif, aku buru-buru mengubah topik. Oh, di situ kelihatan stasiun Manggarai. Pernah dengar cerita hantu di stasiun Manggarai gak? Duh Pak, itu mah zaman kapan? Saya pikir Neng nggak tahu karena tinggal di Jepang. Di sana juga ada internet kok. Lagi pula itu hanya cerita yang dibuat-buat. Tidak seru. Penulisnya selalu membuat cerita yang mengagetkan saja. Loh, kenapa? Cerita horor memang mengagetkan bukan? Daripada itu, saya ada cerita. Dulu ada permainan yang terkenal di lingkungan rumahku. Namanya hantu dinding. Bapak tahu tidak? Hantu apa? Ting-ting. Hantu dinding. Permainan di mana kita bisa menanyakan macam-macam hal dari hantu. Waktu kecil saya pernah mencobanya dengan teman-teman dan semua jawabannya benar. Semacam ramalan begitu ya? Caranya mudah. Di dalam kelas atau kamar, putari ruangan mengikuti tembok satu kali sambil mengetuk tembok dengan kepalan tangan. Lalu akan ada bagian yang mengeluarkan suara tung-tung karena dalamnya kosong. Disitulah tempat hantunya berada. Oh, Kalau berdiri di depannya, lalu memberikan pertanyaan dan menjatuhkan pensil yang ditempelkan di tembok, pensil itu akan jatuh dan menunjuk ke arah salah satu dari kami. Contohnya, kalau menanyakan pertanyaan seperti hantu dinding, di antara kita siapa yang akan lebih dulu punya pacar? Pensilnya akan mengarah ke orang yang akan lebih dulu punya pacar. lalu hasilnya siapa yang lebih dulu punya pacar? Saya, dan ternyata memang begitu. Tapi tidak tahan lama, hehe. Ya, awalnya kami hanya memberikan pertanyaan biasa seperti itu. Lalu setelah itu, kami membuat suasana jadi lebih seram dan bertanya soal hidup dan mati. Seperti, di sini siapa yang akan lebih dulu mati? Lalu katanya, siapa yang mati lebih dulu?
Begitu juga saya. Wah, serem juga ya. Apa hantu dinding itu hanya menentukan orang? Tidak bisa menjawab yang lebih detail. Jawaban yang lebih detail bisa didapat dengan menaruh kertas yang berisi beberapa jawaban di lantai. Apa ya yang kami tanyakan waktu itu? Ah, iya. Kami tanya bagaimana cara matinya. Kami tulis penyebab kematian, seperti penyakit, kecelakaan, mati secara alami. Ah, semoga bukan karena kecelakaan lalu lintas ya, karena sekarang saya sedang mengemudi. Hahaha, bukan karena kecelakaan lalu lintas kok. Lalu tiba-tiba hening. Selama 1 menit, dia tidak berbicara apa-apa. Dan akhirnya aku memecah keheningan itu. Penyebab kematiannya apa? Pembunuhan. Wah, merinding ya. Ngomong-ngomong, kita sudah sampai nih. Itu rumahmu kan? Neng? Anak perempuan yang duduk di belakang itu menghilang. Anehnya, kopernya masih ada di bagasi. Dengan takut, aku mengeluarkan koper itu dari bagasi. Aku memberanikan diri untuk membuka kopernya. Setelah melihat jenazah perempuan yang duduk di belakang itu, aku melapor pada polisi dan mereka segera datang menjelaskan situasi bagaimana aku bisa membawa koper berisi jenazah itu sampai sini. Yang mengagetkan, alamat itu benar-benar rumahnya. Ibunya yang melihat jenazah putrinya langsung menangis terseduh-seduh dan penyelidikan pembunuhan ini pun dimulai. Sekitar 5 bulan sebelumnya, ternyata ibu itu pernah melapor kalau anak perempuannya menghilang. Dari CCTV terdekat tempat dia naik taksi, hanya terekam aku yang sedang memasukkan koper di bagasi yang ada di trotoar. Di black box taksi juga tidak terekam suara perempuan itu, hanya terekam suara aku yang berbicara sendiri. Namun, di video terekam seorang pria yang membawa dan menaruh kopernya di tempat aku memungutnya. Tapi, sulit mengidentifikasi identitasnya karena resolusi yang rendah. Siapakah pria itu? Apa dia pembunuh perempuan itu? Atau bisa jadi dia situasinya seperti aku? Yang pasti adalah anak perempuan itu ingin kembali ke rumahnya meskipun sudah mati. 1 bulan pun berlalu begitu saja. Saat itu aku sedang memakan kue biskuit dari ibu perempuan itu sebagai tanda terima kasih telah membawa pulang putrinya. Enak. Apa pembunuhnya masih belum ditemukan juga ya? Tiba-tiba aku teringat game yang diceritakan anak perempuan itu. Hantu dinding. Hantu dinding. Apakah pria yang terekam di CCTV adalah pembunuh perempuan itu? Di balik malam yang suram, terjadi kisah menyeramkan. Pembunuhan yang sadis, senyum seram membekas di hati. Nina di film mengantar kita ke dunia yang penuh duka. Setiap cerita ada akhir.